Berkhalwat secara bahasa berarti menyepi, bersunyi-sunyi. Ya. Khalwat itu bersunyi-sunyi, gitu bahasa konyolnya lah. Karena khala artinya sesuatu yang sunyi, sepi. Ini adalah salah satu daripada ruknut thariq, salah satu daripada rukun thariqah, rukun tasawuf. Jadi kalau orang belajar tasawuf cuma ngaji-ngaji kitab, itu belum disebut bertasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa zurritihi ajma'in. Allahumma aftah qulubana bifutuhika kama fatahta li'ibadika as-salihin wa akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli lil ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i as-sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa ba'dahu. Na'udzu bika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi wa innaka anta 'allamul ghuyub. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab yang berjudul khalwah, berkhalwat. Berkhalwat secara bahasa berarti menyepi, bersunyi-sunyi. Ya. Khalwat itu bersunyi-sunyi, gitu bahasa konyolnya lah. Karena khala artinya sesuatu yang sunyi, sepi. Ini adalah salah satu daripada ruknut thariq, salah satu daripada rukun thariqah, rukun tasawuf. Jadi kalau orang belajar tasawuf cuma ngaji-ngaji kitab, itu belum disebut bertasawuf. Cuma baca-baca wirid, belum. Cuma diskusi-diskusi, belum, masih jauh. Kalau cuma ngaji kitab namanya ilmu tasawuf. Di kampus banyak profesor doktor pakar ilmu tasawuf. Di pesantren banyak kiai-kiai ngerti kitab tasawuf. Tapi apakah dia bertasawuf belum tahu. Maka jangan heran beberapa kiai-kiai yang tidak bertasawuf secara amali, mereka sering malah mengejek ahli-ahli zikir. Usah belajar zikir tergila. Para kiai. Kiai macam apa begitu tuh? Ya. Berhenti aja jadi kiai ya. Kalau enggak mengerti, uskut. Falyakul khairan au liyasmut. Itu sunnahnya. Kita coba lihat penjelasan daripada Imam Zarruq. Imam Zarruq ini salah satu mujaddid dalam ilmu kerohanian. Dia pakar mazhab Maliki dan menguasai tarekat Sufi. Thariqahnya namanya Syaziliyah. Beliau punya kitab banyak dan sangat bagus sekali. Bisa menjadi jawaban bagi orang yang bertanya tentang apa itu tasawuf. Judul kitabnya Qawaidut Tasawuf. Kaedah-kaedah tasawuf. Semua persoalan tasawuf dia jawab. Kata orang kalau udah sufi gila, dia jawab. Kata orang kalau sufi itu nanti meninggalkan dunia, dia jawab. Itu nggak benar semua. Kata orang kalau sudah jadi wali nggak sholat, itu nggak benar semua. Dia jawab dengan dalil yang kuat. Di sini beliau menjelaskan mengenai
Apa itu khalwah? Kita sudah pernah membahas tentang uzlah. Uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Masuk ke hutan, masuk ke goa. Itu uzlah. Salah satu perintah di akhir zaman, kalau tidak mengerti peta fitnah akhir zaman, dianjurkan untuk uzlah. Ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, supaya tidak terkena kekacauan akhir zaman. Cuma dasar iblis berbaju ustadz, manfaatin ustadz yang bahas akhir zaman. Akhirnya mereka sekarang lagi buat rumah akhir zaman. Gimana buatnya? Buatnya tengah bukit atau tengah kebun buat perumahan. Itu bukan yang Nabi maksud. Yang Nabi maksud itu sendiri, pergi ke dalam hutan sendiri. Kalau buat komplek di tengah hutan, itu bukan perumahan akhir zaman. Itu namanya ihya'ul mawat. Menghidupkan tempat yang tadinya tidak diolah. Tapi dasar umat ini lugu, percaya-percaya aja. Padahal lagi ada yang nipu tuh, ada setan nyamar. Hati-hati. Maka ustadz-ustadz akhir zaman yang membahas akhir zaman harus hati-hati. Dengan si pembisik-pembisik yang sebenarnya dia setan itu. Setan bertubuh manusia. Dia lagi bisnis, manfaatin agama. Umat betul lugu. Kita sudah berapa kali Pak dengar berita orang ketipu karena kafling atas nama agama, benar nggak? Maka saya mengajak agar umat jangan terlalu lugu, jangan mudah ditipu dengan penampilan. Mulai kritis. Jangan kritis sama dalil doang, mana dalilnya. Semuanya harus dikritisi. Kecuali kepada guru yang benar-benar guru, maka kita beradab di depan beliau. Sama orang yang nyamar-nyamar gitu nggak usah ya. Jadi ini beda dengan uzlah. Uzlah sendiri-sendiri. Kalau khalwat bersunyi dalam keramaian boleh. Masjid ini mungkin tidak cocok untuk tempat khalwat, tapi kalau musola itu sangat cocok. Ya. Al-khalwah akhassu minal uzlah wa hiya wa bihajha wa suratiha naw'un minal i'tikaf. Khalwat itu lebih khusus daripada uzlah. Lebih khusus. Kalau uzlah kita pergi, ya, kalau ini lebih ringan sebenarnya. Walakin ini naw'un minal i'tikaf, ini bagian dari i'tikaf. Jadi sebenarnya bisa di masjid seperti ini, lantai 2, ini sebenarnya bisa dipakai i'tikaf. Dan gak mesti bulan puasa. Karena bulan puasa, mohon maaf ya Pak Pengurus, yang nyeting i'tikaf bukan ustadz. Akhirnya ala-alaan, tahu ala-alaan. I'tikaf, tapi isinya bukan i'tikaf. Nabi i'tikaf bulan puasa 10 hari terakhir. Apa yang Nabi buat? Nabi membuang semua aktivitas duniawinya. Handphone disimpan pastinya, ya. Itu bid'ah itu, lagi i'tikaf kok masih pakai handphone. Apalagi kajian dikurangi. Cukup kajian-kajian yang mengarah kepada tazkiyatun nafs. Merawat kolbu. Itu harus dikurangi. Jangan banyak muzakarah. Pengajiannya cukup 2 kali aja, pagi atau malam gitu. Atau sore sebelum berbuka. Jangan banyak-banyak. Banyakin waktu untuk tafakkur, untuk zikrullah, untuk khataman Quran, untuk sholat. Kita ini 11 bulan udah kebanyakan pengajian, ngamalinnya belum. 10 hari aja ngamalin. Maka ada namanya kurikulum iktikaf. Nanti kalau mau buat iktikaf di sini saya kasih
Kurikulumnya ada saya ijazahkan. Nanti kita ada namanya Risalatul I'tikaf, Risalah I'tikaf. Ada panduannya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bahkan kalau perlu nggak usah tidur. Cuma 10 hari. Dan seumur hidup saya, itulah hari-hari terindah selain mengaji ma'rifatullah. Jadi hidup saya 2 aja. Ngaji ma'rifatullah itu nikmat sekali. Yang kedua i'tikaf. I'tikafnya sudah nggak ngajar. Jadi nggak direcokin lagi sama jamaah. Kalaupun ngajar, yang kita ajarkan itu panduan i'tikafnya. Ngapain lagi i'tikaf? Ini zikir yang diamalin, ini adab yang dipakai. Itu nikmatnya bukan main. Kalau orang bilang lagi kasmaran, hanya aku dan engkau. Itulah yang terjadi kalau lagi i'tikaf. Hanya aku dan engkau ya Allah. Nikmatnya bukan main. Man lam yazuk lam ya'rif. Yang enggak tahu, enggak pernah coba, enggak akan pernah mengerti. Tapi kalau yang pernah coba i'tikaf Allah itu, mengerti maksud saya. Ya. Nau'un minal i'tikaf. Dia salah satu bagian yang mirip dengan i'tikaf, bedanya tidak mesti di masjid. Jadi khalwat itu boleh di tempat yang di rumah. Di rumah kita ada ruang sholat, boleh. Cuma kalau di rumah kayaknya susah ya. Baru mau putar tasbih, anak datang. Kalau enggak, emaknya anak. Kalau nya ibu-ibu, bapaknya anak-anak datang. Neng, 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 neng. Jadi enggak jadi. Walakin la fil masjid wa rubama kanat fi. Boleh di masjid, boleh di luar masjid. Nabi sebelum beliau bertugas jadi seorang rasul, beliau sudah nabi. Di mana beliau berkhalwat? Gua Hira. Nabi Musa, Tur Sina. Nabi Yunus, Goa Nun, perut ikan. Semuanya berkhalwat. Maka saya sangat menyarankan kepada santri-santri yang berdikadar jadi da'i, dia harus belajar khalwat kepada mursyid-mursyid thariqah. Supaya mata nggak hijau melihat amplop sama ngelihat jamaah. Bagi dia sama aja, mau jamaah banyak, mau sedikit sama. Kalau si da'i ini tidak kenal Allah, tidak mengenal bahwa Allah ini maha memberi rezeki, maka dia marah jika kurang dihargai dengan amplop yang tipis. Ini serius Pak. Tapi kalau dia kenal Allah, dia datang suatu tempat bahkan gak dikasih apresiasi apa-apa, gak dikasih honor, apa. Dia tahu rezekiku tidak kemana. Berarti setelah ini akan ada ghanimah di tempat lain. Itu kalau dia kenal Allah. Cuma kalau nggak kenal Allah, ya salam. Jadi masjid dipandang lewat amplopnya. Mohon maaf, ini curhat para ustadz. Ya orang masjid jangan uji juga ustadz. Antum bukan yang uji ustadz, yang uji ustadz itu Allah langsung ya. Tapi kalau itu kejadian para da'i, dia kalau sudah sering berkhalwat bersama Allah, maka dia akan lebih kenal kepada Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, dia sudah tahu pola-pola Allah memberi rezeki. Ya. Jadi jangan jadi ustadz da'i penceramah dulu kalau belum pernah khalwat. Minimal 40 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Ya, mau jadi ustadz kan? Khalwat dulu, ini santri saya nih. Dulu belum bisa baca kitab sampai bisa baca kitab. Nggak ngerti di luar. Bahasa Arabnya sama kayak orang di luar negeri. Kelas 5 itu kelas berapa tuh? Kelas 2 ya. 2 SMA atau kelas 1 SMA saya udah ngajar pakai bahasa Arab. Mereka itu. Cuma kita kasih tahu dari dulu. Ustadz itu nggak hanya bisa baca kitab kuning. Nggak hanya yang bisa bahasa Arab.
Kalau bisa bahasa Arab doang, orang Arab baru lahir bisa ngomong bahasa Arab. Bener? Ya, yang tinggal di Condet mah bisa pakai ane ente, kif haluk, ya bisa. Bukan itu. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak kepada Allah adalah orang yang tahu jalan kepada Allah. Saya mau ngajak Bapak Ibu ini ke puncak, tapi nggak tahu jalan ke puncak, diajak ke Banten. Kebetulan di sana ada namanya puncak. Tersesat nggak? Muter-muter nggak? Oh, itu kejadian. Saya datang ke suatu tempat, kita bilang ke sopir angkot, Pak, saya mau charter Anda, tapi kamu tahu nggak alamat ini? Oh, saya tahu. Beneran? Tahu? 3 kali saya nanya. Oh, saya tahu. Kita diajak ke selatan, padahal kita mau ke utara, Pak. Itu kejadian. Maka da'i ini ada 2. Ad-da'i ilallah. Da'i kepada Allah, ada da'i ila ghairillah. Ada da'i yang mengajak kepada selain Allah, yaitu ingin memperkaya dirinya, ingin memperbanyak jamaahnya, membangun branding-branding yang enggak penting, yang tidak asasi, ya. Taib. Wa aktsaruha 'indal qaum la haddalah. Lakin sunnah tushiru ilil arba'in bimuwa'adati Musa alaihissalam. Berapa lama iktikaf atau khalwat itu? Tadi saya nyebutnya berapa? 40 hari. Ditulis pada sini. Sebenarnya la hadda indal qaum. Ulama-ulama ahli zikir tidak pernah membatasinya. Namun idealnya 40 hari. Seperti Sayyidina Musa. Sebenarnya juga khalwatnya Sayyidina Musa tidaklah 40 hari, hanya 30 hari. Tapi adab yang ada pada Sayyidina Musa, beliau nggak boleh siwak, nggak boleh gosok gigi. Begitu di riwayatnya. Selesai berkalam-kalam dengan Allah, itu Nabi Musa nggak tahu makan apa enggak atau 30 hari. Udah sama Allah aja. Tiba-tiba berhenti dialog dengan Allah, dia merasa mulutnya bau. Maka dia ambil akar siwak, dia bersihkan. Berarti dia masih sibuk kepada selain Allah. Maka turunlah Sayyidina Jibril bawa perintah dari Allah, "Hai Musa, sempurnakan 10 hari lagi." Jadi para nabi itu dulu kalau melanggar adab, itu tambah itikaf 10 hari, 1 adab. Itu nabi dahulu, Pak. Kalau ulama sekarang zamannya rukhsah. Bener, mau dirukhsah ya. Tapi masih ada kiai kita yang ketat. Ya, di Banten ada Abu Yamun Fasir ya. Itu kalau datang cuma minum air putih. Berapa hari? 14 hari. Ajib. Itu beliau orang lama hidup di zaman modern gitu-gitu. Paham gak maksudnya? Itu orang harusnya hidupnya di zaman sebelum Nabi Muhammad. Tapi adanya sekarang, Pak. Itu yang disebut salaf beneran tuh, ya. Orang salaf tuh begitu. Ini salaf, giliran ini itu bid'ah, ya. Kerja bakti bid'ah, makan-makan bareng-bareng nggak bid'ah. Itu beliau minum air aja Pak santrinya. Dan santrinya nggak kabur tuh. Mereka dengan senang hati melakukan puasa, riyadhah, membuang hajat kepada makan dan minum. Hidup-hidup aja tuh beliau malah sehat ya. Lebih sehat dari kita yang makan. Jauh lebih sehat dari ente tuh badannya tuh. Wal qasdu fil haqiqah salasun. Pada dasarnya 30 hari. Idhiya aslul mu'adah. Karena pada dasarnya dari 30 digenapkan menjadi 40 ya. Wa aqalluha asyaratun li'tikafihi sallallahu alaihi wasallam. Minimal i'tikaf itu 10 hari. Ini versi kitab Pak.
Kalau versi saya enggak, aqalluha yaum wa laylah. Minimal 1 hari 1 malam. Bahkan kalau guru saya yang pemurah, kamu tidak bisa sehari semalam, ya sudah 1 jam bersama saya. Itu ada guru kita yang ngomong begitu. Tapi beliau ngomongnya sama siapa Pak? Sama orang alim. Orang alim bisa menanggalkan kealimannya 1 jam, usul kepada Allah. Langsung sampai kepada Allah. Langsung dia diterima di sisi Allah. Orang alim. Kalau orang-orang Badung kayak kita ini, gak cukup 1 jam Pak. Harus berjam-jam ya. Apa tujuannya? Tathhirul qalbi min adnasil mulabasah. Membersihkan kolbu dari kotoran yang disebabkan jika kita bergaul banyak dengan orang. Kita ini 2 aja, mempengaruhi, dipengaruhi. Benar gak? Antum nih, kalau enggak kita yang rame, kita diramein orang. Khalwat itu gunanya supaya mensterilkan kolbu dari kita jadi penyebab orang lain kena noda-noda akhlak. Itu lebih kurang. Wa ifradul qalbi li dzikrin wahidin. Lalu, ini yang tidak ada pada itikaf zaman now. Zaman now itu, lagi-lagi saya katakan, karena yang nyeting itikafnya, yang buat kurikulum itikafnya tidak pernah itikaf yang bersambung sanad itikafnya dari Rasulullah. Jadi itikaf itu ada ijazahnya dari Rasulullah kepada sahabat terus sampai kepada mursyid zaman sekarang. Tiba-tiba ada ustadz pengurus masjid buat itikaf. Lah sanadnya dari mana? Akhirnya buat-buat ala-alaan tadi. Padahal kalau itikaf tidak hanya kemudian meninggalkan kesibukan duniawi, tapi ada tambahannya. Ifradul qalbi li zikrin wahid. Menkhususkan kolbu membaca 1 zikir. Makanya kami dulu, saya alhamdulillah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala di masa masih muda. Sangat muda sekali. Sekarang juga masih muda, Pak. Mudah-mudahan. Sekitar umur 13 tahun kita itikaf cuma ngamalin zikir Allah, Allah, Allah. Itu aja yang saya amalkan. Sekitar 40 hari kita cuma zikir Allah, Allah. Nikmatnya bukan main. Ya. Itulah saya merasakan sholat itu nikmat, baca Quran itu setelah 40 hari nikmat. Selama 40 hari, saya cuma boleh baca Quran, baca ba'da asar sebelum maghrib. Aslinya pun dilarang kalau bukan orang santri. Karena kita santri diizinkan. Supaya fokus. Karena nanti setelah itu juga ada namanya khalwat Quran. Khusus Quran aja. Sebelum khalwat Quran, berkhalwatlah dengan yang menurunkan Al-Quran. Maka akan terasa syahdu kalau baca Quran. Benar, setelah 40 hari kita baca Al-Fatihah. Belum selesai 1 ayat, sudah terisak-isak. Lanjut 1 ayat, bertambah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bertemulah zikir lisan dan zikir kolbu. Jika dia bertemu, terjadilah kerinduan yang mendalam. Bergetarlah kolbu. Kenapa kita ini baca Quran gak bergetar? Karena baca Quran pakai nafsu. Pengen tamat 1 hari 1 juz. Itu namanya pakai nafsu. Boleh begitu. Tapi ada tekniknya. Ulama kita dulu ada tekniknya. Fami bisyaukin. Ya. Yang ngerti, yang pernah nyantri itu paham maksud saya itu. Fami bisyaukin itu sekitar 7 hari khatam. Seminggu khatam. Khatam Quran. Fa, mi. Fa, Al-Fatihah, mi, mim, Al-Ma'idah.
Dari surah Al-Fatihah sampai Al-Ma'idah. Berapa juz tuh? 4 atau 5 ya? 4,5 lah ya. Itu ada tekniknya. Dan kita pun dapat sanadnya itu. Jadi riyadhah itu, zikir itu kalau nggak dapat sanadnya, tidak ada disiplin di situ. Orang kerja aja kalau nggak ada panduan juknisnya, itu nggak disiplin. Apalagi urusan begini. Tapi betapa egonya manusia. Giliran urusan agama, apa kata dia? Saya juga bisa sendiri kok. Juga bisa tanpa guru kok. Itu namanya sombong. Imam Ghazali untuk zikir begini, itu ngaji dulu kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Sebelum ketemu, Imam Abu Ali Al-Farmadi berguru ke imam-imam yang lain. Imam Abu Ali Al-Farmadi berguru kepada Imam Kushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Kushairiyah. Imam Kushairi sering tahan penjelasan. Maka Abu Ali Al-Farmadi minta izin. Wahai Tuhan, izinkan aku ngaji kepada kawan engkau yang di luar kota. Namanya Abul Qasim Al-Kharkani. Maka dia pindah ke sana. Semua masalah batin dia diselesaikan oleh Imam Al-Kharkani. Abu Ali Al-Farmadi ulama besar. Karena dia besar, muridnya juga ulama besar. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi orang Pak. Jadi orang tuh Imam Ghazali. Karena berkah yang mendidik dia orang besar. Kita yang didik diri kita sendiri, kita belum tentu wali. Akhirnya nggak jelas. Ya. Apa kata beliau? Ifradul qalbi li dzikrin wahidin wa haqiqatin wahidah. Melatih kolbu berzikir dengan satu zikir, satu kalimah. La ilaha illallah saja, Allah Allah atau Rahman Rahim, Rahman Rahim, Rahman Rahim, atau salawat aja. Ini tergantung dari gurunya. Tergantung dari gurunya. Ini Bapak Ibu ini kan sudah banyak dapat ijazah zikir dari kiai ustadz. Bingung nggak mau ngamalin dari mana? Ini subhanallah dulu, alhamdulillah dulu. Bingung. Karena belum jadi mursyid. Kalau mursyid bisa buat kurikulum sendiri. Ya. Apalagi kalau wali. Kalau wali dia zikir ngikutin ilham. Sekarang zikir ini, besok zikir itu. Zikirnya sudah ada dari Nabi semua. Tapi mana yang akan kita pilih? Itu kalau wali dia sudah tahu mana jalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wali jadi wali karena dia berguru kepada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan baru wali murid, Pak. Ya, sama wali PA. Jadi nggak usah sok-sokan kemudian melatih diri sendiri, mesti berguru. Apa kata beliau? Walakinnaha bila syaikhin mukhattarah. Kalau engkau tidak punya mursyid, guru, mentor, murabbi yang membimbing, ini sangatlah berbahaya. Makanya saya sering sindir di sini. Orang Betawi sudah punya nabi, namanya Ahmad Musodek. Itu Ahmad Musodek baca kitab tentang khalwat, diamalkan di Gunung Salak. Gunung Salak itu mengajib Pak. Gunung Salaka. Salaka itu kalau bahasa santri itu artinya suluk. Cocok logi. Dan memang itu cocok untuk khalwat, Gunung Salak itu. Namun kalau tidak ada yang membimbing, ya ujung-ujung begitu, dapat naik pangkat dia. Dari orang biasa jadi nabi. Itulah Nabi ke-26 di Indonesia ya. Masya Allah. Walaha futuhun azim, wa qad la tasihhu bi akwam, falya'tabir kullu ahadin biha halah. Khalwat itu, riyadhah khalwat itu, ada futuh azim. Ada penyingkapan yang luar biasa kalau dilakukan. Ini ilustrasi. Santri belajar atau siswa belajar di rumah sama di sekolah, beda gak? Sekolah itu sama seperti khalwat. Ada kurikulumnya, ada gurunya. Lebih cepat biasanya anak itu faham di pesantren daripada di rumah. Makanya sampai sekarang kiai-kiai faham. Akhirnya dibuatlah pesantren menjadi tempat isolasi. Maksudnya apa?
Jadi anak-anak nggak usah belajar di rumah, isolasikan di pesantren. Maka Bapak Ibu nggak usah sok-sok protokoler. Kalau anaknya pesantren, Mas biarin aja di situ. Karena di pesantren tuh aman. Jangan sok-sok. Ntar tukang dapurnya gimana? Ntar ininya gimana? Udah itu beres sudah, ya. Kita yang ngomong begitu, kadang kita lebih tidak protokoler daripada orang-orang di pesantren. Di pesantren udah mereka kuat disiplinnya, kuat juga doanya. Ya. Ada satu majelis, orangnya dempet-dempet terus Pak. Waktu pandemi lagi kenceng, itu majelisnya jalan terus. Amalannya cuma Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Dan tidak ada satupun majelis, orang majelis kena corona. Tapi ketika majelisnya diliburkan, anggota majelis pada liburan. Pulang-pulang dari liburan menjadi LC, lulusan COVID. Itu kejadian, karena kekuatan zikir. Ketika dia keluar, dia tidak dijaga lagi di zikir. Satu zikir ada malaikat penjaganya. Malaikatnya bukan 1, 2. Malaikat itu per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu malaikatnya paling banyak tuh. Maka di Ratibul Attas, Bismillahirrahmanirrahim dibaca 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Karena di situ ada asror yang luar biasa. Cuma kita kan nggak ngerti, main baca-baca aja ya. Akhirnya nggak punya adab lagi baca, padahal malaikat lagi hadir. Ini majelis begini aja malaikat banyak hadir Pak. Maka malu sama malaikat ya. Jaga-jaga adabnya. Jangan ingat-ingat duniawi di sini, ya. Waqad la tasihhu bi aqwamin. Namun ingat-ingat, khalwat itu tidak cocok untuk sekelompok orang. Contoh, pemimpin sama guru sama karyawan, cocok nggak? Pegawai PNS, cocok nggak? Kecuali dia dapat cuti. Pemimpin kalau berkhalwat, hancur nggak negeri? Ulama, guru kalau berkhalwat, hancur nggak pesantren? Terus aparatur negara berkhalwat, gawat. Oleh karena itu, khalwat ini cocok untuk orang-orang yang punya waktu luang. Kayaknya WFH itu kesempatan khalwat banyak, cuma kan udah mau selesai. Kecuali nanti datang lagi pandemi baru. Ya, antum doa, janganlah. Dia bakal datang-datang sendiri, nggak usah doa ya. Jadi kalau ada mursyid nih, dia punya murid seorang raja, seorang pejabat. Jika mursyidnya tidak kamil, tidak sempurna, maka dia suruh itu raja tinggalkan kepemimpinannya. Nah, ini gawat itu, ya. Sok-sok jadi mursyid, berarti dia belum selesai kemursidannya. Dia punya murid seorang kiai. Lagi gak musim liburan, disuruh tinggalkan majelis. Nah ini terjadi di beberapa tempat. Bubar, pesantrennya bubar. Pesantren bubar, ya. Nah ini kejadian juga, ini di Thariqat. Begitu saja terjadi di jemaah tabligh, Pak. Ya. Di jemaah tabligh yang saya tahu, tidak boleh mentaskil mengajak khuruj kiai, syekh, muallim, mursyid, dan pengarang kitab. Karena kalau mereka diajak, maka sendi-sendi agama jadi longgar. Betul kejadian, beberapa sahabat kita punya pesantren, diajak khuruj, hancur pesantren, hilang. Mati pesantrennya. Karena memang khuruj itu asik. Khuruj itu kita dari sini pindah lagi. Jadi pengalaman kita ganti-ganti terus. Kalau di pesantren, bosen Pak ngeliat santri. Oh dia lagi. Tapi betapa kiai-kiai itu sabar. Kadang udah begitu masih dibentak sama orang tua santri. Ini tidak termasuk santri saya. Kalau naruh anaknya di pesantren, terlalu kritis sama kiai. Terlalu banyak maunya di pesantren.
Udah Pak, kalau punya anak taruh pesantren, taruh aja udah. Terserah Pak Kiai, yang penting didik anak saya. Anak saya sekarang anak Pak Kiai. Mau dijewer kan, mau diapain, biarin. Kalau anak ngadu, saya dijewer sama Ustadz. Kita jewer ulang Pak, kamu nanti lapor lagi, saya jewer ulang. Gitu seharusnya. Begitu saya dulu dididik. Ya. Kita lapor sama Bapak, habis dipukul sama guru. Guru saya itu guru Bapak saya juga. Habis dipukul nih, dipukul ulang. Besok kau lapor lagi, awas. Gak ada lagi Pak, kita lapor-lapor. Itu baru baca Quran kami itu. Belajar Quran aja begitu. Kalau sekarang di mana? Gurunya digebukin sama wali santri. Antum hati-hati, guru itu makomnya wali am, wali umum. Dia kekasih Allah. Sakiti mereka, tunggu kualat hidup antum seumur hidup. Apalagi kalau dia punya sir, dia wali khusus di sisi Allah. Sakiti mereka, tunggu celaka aja kita ya. Ini bukan nakut-nakutin, emang menakutkan. Imam Bukhari itu guru. Diundang oleh Raja Ahmad bin Khalid untuk private anaknya di istana. Imam Bukhari untuk dapat satu hadis, dia tempuh ribuan kilo. Maka khusus untuk ngaji hadis, kata Imam Bukhari, jika anakmu wahai raja, ingin jadi orang alim, suruh serahkan dia ke sini. Jangan aku yang ke sana. Tersinggung rajanya. Maka dia sakiti Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari terpaksa keluar dari kota kelahirannya Bukhara. Dikejar-kejar oleh askar. Dikejar-kejar terus. Sampailah beliau kemudian di kota Samarkand. Karena Samarkand ini agak ramai, susah mencari Bukhari. Tapi beliau sudah capek, kelelahan. Malam-malam beliau berdoa, ya Rob, jika mati lebih baik bagiku, jemputlah aku malam ini juga. Jika hidup lebih baik bagiku, panjangkan umurku. Tapi ya Allah, aku rindu kepada Rasulmu. Aku rindu kepada Engkau. Maka jemputlah aku malam ini juga. Dia usap matanya, langsung jatuh badannya. Meninggal habis sholat. Malam itu juga dikuburkan. Supaya tidak ketahuan Imam Bukhari melarikan diri dari Bukhara. Apa yang terjadi pada Ahmad bin Khalid? Tidak sampai seminggu, cuma 3 hari, ada surat datang dari Baghdad. Dia mesti ketemu mahkamah. Hakimnya saat itu langsung sultan atau rajanya, atau khalifah. Dia terbukti korupsi dan zalim, langsung dimasukin penjara, tidak sampai sebulan, mati terhina dalam penjara. Itu nyakitin ulama tuh. Ya. Kalau ulamanya beneran ya. Kalau ulamanya gak beneran, gak kualat-kualat. Udah sejam. Oleh karena itu, berkhalwat itu inqita'anil bashar li fatratin mahdudah. Kata pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syadzili Al-Qadiri. Yaitu memutus hubungan dengan manusia meskipun dalam waktu tertentu saja. Wa tarkun lil a'mal ad-dunyawiyah li muddatin yasira. Tidak usah khawatir, hanya meninggalkan aktivitas duniawi dalam beberapa saat saja. Ya. Kalau saya bagi Pak, untuk orang aktivis kerja, untuk para pejabat, orang yang aparatur negara, orang-orang karyawan yang nggak mungkin kita membuat namanya kurikulum khalwat sejam, 1 jam semalam. Jadi sa'ah wa'idah fil yaum wa laylah. 1 jam semalam dia berkhalwat.
Itu cukup. Kalau 1 jam semalam 30 hari jadi berapa? 30. Itu udah sama kayak dia 1,5 hari setiap bulan dia bersama Allah. Kalau dia lakukan itu setiap malam selama setahun, hitung Pak, jadi berapa? Ya. Tadi berapa? 30 kali 12 berapa? Ya, lumayan ya. Lumayan itu. Ditambah 10 hari. Gak dapat cuti 10 hari, 5 hari. Gak dapat 7 hari, 3 hari. Gak dapat ya sudahlah. Malam Lailatul Qadar aja. Ya. Begitu kita mudahkan, tinggal nanti maunya. Ya. Mau nggak mengamalkannya nanti? Ya. Nanti insya Allah Ramadan saya kasih panduannya di sini. Ya. Kasih panduannya, kita kasih daurahnya sebelum Ramadan atau pas pertengahan Ramadan, silakan nanti diamalkan. Insya Allah. Teringetin ya Basit ya. Biar beramal itu ada panduannya. Karena kalau di tempat saya nggak muat Pak. Tempat kita masih kecil. Tempat kita cuma ruku. Nggak mungkin itikaf di situ banyak-banyak. Ya. Ya. Semoga ntar ada tempat yang bisa kita jadiin tempat ngaji plus tempat khalwat. Insya Allah. Ya. Jadi nggak hanya ngaji-ngaji doang kita, tapi kita juga praktek langsung insya Allah. Walaupun cuma 1 jam setiap hari. Ya. Bapak Ibu, senang nggak nonton satu judul? Ya, filmnya kita suka genrenya. Khalwat itu kalau sudah tahu tekniknya mirip kayak nonton. Tahu-tahu sudah 2 jam, gitu. Tahu-tahu udah sehari semalam. Ada orang, teman saya, kerjanya nonton terus dibayar Pak. Tahu-tahu udah 2 hari, dapat duit. Kan enak tuh ya. Tapi nggak usah khawatir, kalau ini Bapak bukan lagi cari materi. Berzikir latihan untuk mengosongkan dunia dari kolbu. Karena kebahagiaan kita setiap kali kita mampu mengosongkan selain Allah dalam kolbu. Kolbu itu bahagianya cuma dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika masuk selain Allah, dia kolbu gelisah. Masuk titik baru lagi, digelisah, begelisah, begitulah terus. Maka setiap kali orang mampu mengeluarkan noda hitam di kolbunya, ini bahasanya agak vulgar, rasanya mirip seperti orgasme. Inilah yang bikin candu dalam riyadhah. Inilah yang bikin candu dalam khalwat. Inilah yang membuat ahli zikir tidak meninggalkan zikirnya. Yang membuat ahli khalwat tidak mau meninggalkan mihrabnya. Ya. Kalau orang tadi nggak mau lepasin nikahnya karena itu kan. Salah satunya, sama ini. Persis sama, bahkan lebih nikmat. Alazzu wa atam. Ya. Jadi kalau kita buat definisi, apa itu khalwat? Meninggalkan kesibukan duniawi sesaat, lalu menyibukkan kolbu hanya dengan suatu zikir. Tafakkur terhadap nikmat-nikmat dari Allah, muhasabah terhadap kesalahan masa lalu. Dan dengan syarat dibimbing oleh seorang guru pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika 3 ini tidak masuk, maka batal khalwatnya. 3, meninggalkan aktivitas dalam waktu tertentu. Berarti handphone tidur nggak? Nah, idealnya kalau khalwat handphonenya ditaruh, disimpan ke mentornya. Cuma dulu kemarin-kemarin kita buat rukhsah, boleh buka handphone 15 menit atau setengah jam sebelum berbuka. Itu sinyal langsung kredit Pak. Tiba-tiba semuanya demam. 15 menit setengah jam sebelum ini.
Tapi apa efeknya? Dalam setengah jam itu mereka lupa kepada Allah. Tapi gimana lagi? Nggak begitu, nggak ada mau khalwat. Gak apa-apalah, ya. Habis itu kita hantam lagi, hajar lagi dengan zikrullah. Dua, yang ketiga apa tadi? Yang pertama meninggalkan, yang kedua tadi zikir khusus. Yang ketiga dibimbing oleh seorang guru. Ya. Guru ini misalnya punya tim, dibimbing oleh tim-tim dia ini yang sudah punya pengalaman. Insya Allah khalwatnya, itikafnya nanti berefek ke dalam diri. Ya. Kenapa mesti ada guru? Kalau kita ada was-was, nanti tinggal tanya kepada guru. Oh, ternyata orang kalau lagi khalwat, tidak semuanya mulus. Ada tipe-tipe orang yang dia khalwat tapi pikirannya masih jalan. Di saat dia berkhalwat, apa yang terjadi? Was-was muncul. Jika was-was sudah muncul, ada yang sanggup melawannya, ada yang tidak sanggup. Ya. Disinilah terjadi, mohon maaf, kenapa ada orang khalwat tiba-tiba miring. Karena tidak dibimbing oleh guru. Ya. Nah, di dalam kitab ini, di halaman 199 dikatakan, was-was itu ada dua. Ma yu'lamu qat'an anallah ta'ala munazzahun anah. Was-was yang datang dari syaitan dan diketahui secara pasti. Apa itu? Jika was-wasnya tentang sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Tiba-tiba ada bisikan, Allah dicipta dari apa? Allah tinggal di mana? Ya. Atau ada bisikan, anallah, anallah, aku Allah. Itu pasti batil. Itu pasti batil. Ya. Siapa yang membisikkan itu? Syaitan. Maka disebutkan dalam surah Al-A'raf, ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jika ada tarik-tarikan daripada syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Ya. Itu sering terjadi, Pak. Maka untuk melawan ini, Imam Al-Qushairi itu mewajibkan sebelum belajar, sebelum khalwat, wajib belajar akidah Ahlus Sunnah. Supaya nggak mikir-mikir tentang Allah aneh-aneh. Ya. Lalu ada yang bukan was-was, dia ilham. Mimpi. Ilham mimpinya barangkali mengganggu dia, tapi tidak menyimpang. Nah, hal ini harus dilaporkan kepada mentornya. Mentornya harus lapor kepada gurunya. Nanti ketahuan itu, ya. Teruskan ambil atau tidak. Jadi itu ada teknik-tekniknya. Beberapa murid kalau zikir, kadang-kadang dia halu. Yang datang setan tapi nyerupai wali. Bisa, Pak, wali masih bisa diserupain sama setan. Yang tidak bisa diserupain oleh setan cuma Nabi Muhammad SAW. Wali punya korin nggak? Korinnya bisa datang. Tapi Bapak kalau tahu nama ruhaninya si wali, tinggal sebut namanya, maka yang datang pasti dia, bukan korinnya. Maka saya tidak percaya dengan semua mimpi orang atau pengalaman batin orang ketemu Syekh Abdul Qadir, Syekh Syazili, Syekh Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Saya nggak langsung percaya. Ya. Nah, ini ada pengalaman. Saya baru dari Banjar asli, Pak. Ini kan Banjar palsu ini, Banjar Wijaya. Alhamdulillah kita kalau datang ke satu tempat, kita tabarruk mau menjadi murid dari guru tempatan.
Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan murid dari ulama-ulama yang guru-guru itu dulu favorit saya semua. Di antaranya murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Namanya Tuan Guru Wildan, ada di Martapura, murid dari Abah sekumpul. Saya datang, ternyata sudah disiapkan ijazah semuanya, padahal kita nggak request. Ijazah zikir, ijazah talqin, ijazah subhah, tasbih itu ada ijazahnya Pak. Saya dapat beberapa dan dari beliau juga. Ijazah hadis dan kitab hadis. Itu kayak surprise bagi saya. Ketika udah selesai pengijazahan segala macam, ikram-ikramnya makan, saya kemudian cerita. Guru, di sana kiai dipanggil guru atau Pak Kiai kita panggil. Tuan Guru, sebenarnya saya dulu pernah bermimpi tahun 2013. Walaupun sudah terlambat. Bermimpi gurunya dari Tuan Guru. Namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Saya mimpi. Dalam mimpi itu saya minta ijazah zikir atau ijazah kitab-kitab hadis. Ternyata di alam mimpi pun Syekh Yasin tidak terima kalau orang cuma dapat ijazah dalam mimpi. Kalau ijazah mesti ketemu hidup. Padahal beliau sudah meninggal tuh. Ini wali ini kalau ketemu dalam mimpi, jika benar itu dia gak akan berubah dengan masa hidupnya. Gak mau. Kamu ambil dari murid-muridku. Akhirnya, saya bilang, Tayyib Maulana, baik Tuan Guru, saya akan belajar kepada murid-murid engkau. Saya sampaikan itu kepada Guru Wildan. Ya. Ternyata beliau ngomong ke salah satu muridnya, yang khidmah kepada beliau. Ketika kami sudah keluar, sudah balik, sudah pulang, jika mimpinya ketemu setan yang menyerupai guru saya, pasti setan bilang, aku ijazahkan kamu dalam mimpi. Tapi jika itu benar ruhnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani guru saya, maka dia akan mengatakan seperti beliau berkata masih hidup, ya, tidak sah ijazah lewat mimpi. Ijazah itu mesti ketemu hidup. Maka saya dengan wasiat dalam mimpi itu wasiat mimpi loh Pak, pengalaman itu. Saya pakai, ketemu murid Syekh Yasin, walaupun tidak kuliah seperti kita, tapi kan beliau bertahun-tahun dengan Syekh Yasin. Ilmunya di atas semua profesor, ilmu mereka lebih tinggi lah dari kita. Ijazah sanadnya lebih tinggi. Pengalaman itu kita sampaikan, guru ini ngerti. Jadi baru Tuan Guru Wildan ini yang menjelaskan. Ini ciri-cirinya. Kalau yang dia temui dalam mimpinya guru saya, pasti guru saya dalam mimpi tidak mengijazahkan. Maka nih siapa saja yang mimpi Syekh Yasin, dijazahkan dalam mimpi, itu bukan Syekh Yasin. Ya, itu mungkin korinnya. Ya. Korinnya nyamar jadi Syekh Yasin. Orang minta ijazah, wah nggak enak nolak. Ya. Nah ini baru pengantar khalwat nih Pak, tapi minimal sudah cukup. Ya. Di dalam Al-Quran banyak dalil tentang cara khalwat. Misalnya surat Al-Muzammil ayat 8. Ini sebagai penutup. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Rabbmu, tinggalkanlah selainnya, fokuslah kepadanya. Itu yang disebut tabattul. Ini dalil berkhalwat. Surat Al-Muzammil ayat 8. Ya. Tekniknya langsung ada, caranya langsung ada. Karena ini Nabi Muhammad, gurunya langsung Allah. Ada yang bisa langsung berguru kepada Allah? Hah? Kalau iya, antum aja jadi guru saya ya. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum. Ya. Ada pertanyaan? Oh iya, ya, fadal. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas materinya. Kita lanjut sesi tanya jawab. Oh, panenggalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, pertanyaan Buya. Ya, silakan. Ini ada bisik-bisik dari teman-teman. Katanya jin bisa dilihat. Itu pertanyaan Ustadz. Satu aja deh, soalnya masih banyak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang bisa dilihat itu jin dan jun. Jin itu bahasa Arab, artinya jismun junna anil basar. Benda yang ditutup dari pandangan mata. Maka disebut jin. Kalau majnun, insan sutira akluh. Manusia akalnya udah ketutup. Maka disebut majnun, junna alaih. Majnun juga, jan sama. Ya. Lalu bagaimana dengan jin? Al-Quran mengatakan, yarawnakum, mereka melihat kamu dari sisi la tarawnahum, dari sisi engkau yang tidak dapat melihat mereka. Kalau Allah bilang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, terus ada orang ngomong lihat jin, faqad ata bi buhtanin azim, dia sudah berbohong dan telah mengingkari Al-Quran. Namun kalau situ wali memandang tidak dengan mata ini, jangankan cuma jin, Rabbul jin aja dia tahu, Tuhan pencipta jin aja dia bisa pandang. Tapi memandang Allah kan bukan dengan pandangan ini. Memandang Allah itu sebenarnya Allah lah yang memandang dirinya, cuma minjem kita. Sebenarnya kita emang dipinjem. Kita kan milik dia juga. Inilah kata Imam Syafi'i, man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Bahkan dalam satu riwayat, man qala ra'aitul jinna faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku ngeliat jin, dia telah kufur kepada ayat ini. Dia telah berbohong, bohong yang besar. Maka mohon maaf, saya nggak percaya dengan buku dialog dengan jin itu, saya nggak percaya. Mohon maaf ya, saya nggak percaya. Dan saya nggak percaya jika orang mengislamkan jin lewat kesurupan, kecuali 1-2 kisah aja. Saya percaya Pak ada jin. Maka kebanyakan ahli ruqyah harus kemudian emang kaji ulang lah. Kalau nggak sepakat dengan saya kan boleh-boleh aja. Apa benar yang ente islamkan itu jin? Kok kambuh lagi? Ya, banyak kan? Saya ketemu seseorang, dia sekarang ngaku sudah mengislamkan 1 juta jin. Dihitung benar sama dia. Kita tanya, emang ente lihat? Enggak, tapi dia berbicara lewat orang kesurupan. Orang kesurupan itu Bapak, itu sudah dijelaskan dalam ilmu psikologi. Kebanyakan kesurupan itu terjadi pada 2 komunitas. 1 pelajar santri yang tertekan, 2 karyawan atau orang-orang yang tugas sejenis karyawan yang banyak tugasnya. Jarang-jarang terjadi yang nomor 3, orang putus cinta, itu jarang ya. Tapi kejadian. Berarti secara psikologi itu orang stres. Orang stres kebanyakan. Orang kesurupan itu stres. Nah, namun ada kejadian di luar itu, karena pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan. Namun, kapan jinnya masuk? Jika dia stres. Kepikiran dikit bab kuliah, belajar langsung stres. Keluarlah jinnya. Itu pengalaman-pengalaman kita ketemu orang-orang kesurupan. Ya, saya nggak percaya tuh. Karena nggak bisa dilihat. Kan bisa aja dia ngibulin, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, suara doang dilain-lainin ya. Kawan kita ada yang pura-pura kesurupan Pak dulu. Suaranya dilain-lainin, matanya dibolak-balik. Pas kita udah mau tamat semua,
dia buka ceritanya. Itu dulu saya pura-pura kesurupan. Lain lagi kalau ke satu wilayah di Tiongkok sana, saya nggak usah cerita. Itu TKW stres karena sibuk bekerja setiap pekan. Kalau ada ustadz muda datang, muda nih ustadznya, itu pengen dipegang modus atau pengen dibaca-bacain. Ya, pura-pura kesurupan, pura-pura juga. Ada yang beneran Pak, tapi kebanyakan pura-pura juga. Yang penting dipegang dikit sama ustadznya, langsung tenang ya, sama aja modus. Itu jinnya jin melambai itu ya. Aneh, kita ini diberi akal yang sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok malah demennya sama yang begitu-gitu. Ya, pengen lihat jin Pak, mau lihat jin, serius, beneran, antum gak puas jadi manusia? Nabi Syis itu tugas risalahnya memagari pandangan manusia dari jin. Dulu sebelum Nabi Syis, Nabi Adam sama setan itu kayak gini Pak, ngelihat. Jadi kalau Bapak ini markir, dia markir juga. Lagi jalan, tiba-tiba ada yang tongkar, tuar. Itu zaman Nabi Adam dulu, Nabi Adam, Habil, kemudian 400 tahun beliau di dunia. Lahirlah Syis, anak beliau. Nabi Syis dapat sir dari Nabi Adam, ilmu asma. Salah satu ilmu asma itu memagari manusia dari jin. Maka Bapak nggak lihat kan di samping Bapak ada jin? Ada Pak, samping Bapak jin. Ada. Tapi lebih banyak malaikatnya. Di rumah Bapak banyak jin kok. Itu kan terjadi horor kalau saya ceritain. Ya. Tidak ada satu jengkal di muka bumi kecuali ada makhluk Allah. Apakah itu malaikat, jin, atau binatang-binatang kecil. Ada semua. Gak usah dicari-cari Pak. Syaitan yajri majrad dam. Setan mengalir di setiap pembuluh darah. Gak usah dicari. Kadang kita lah setannya. Bapak ini gak perlu melihat jin untuk ketemu setan. Ngelihat manusia bisa, ketemu setan bisa. Ya gitu ya. Tolong jangan minta-minta ketemu jin. Nyesek nanti. Toko bidzalika satrun nas. Bapak gak kuat Pak. Jin itu hobinya tengkar karena sifat anasirnya anasir api. Maka jin itu gak akan mati kalau gak tengkar dengan jin yang lebih sakti. Atau dibakar oleh manusia sakti. Jadi manusia bisa bakar jin Pak. Bisa membunuh jin. Wali kualitasnya atau orang yang punya aurat ya. Gimana Basit? Cukup? Satu lagi? Satu lagi lah ya. Siapa? Pilihlah. Urusan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf. Mana yang nanya siapa nih? Kalau Oke. ya. Ya, nama saya Abdul Qadir dari Samarinda Ustaz. Yang memang saya sering juga salat di sini. Kalau kita melihat yang saya petik itu bahwa memang dunia ini penuh dengan gaib. Wa huwallahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Di dalam juga salah satu dikatakan bahwa ad-dunya ilmun la yakrauha illa alim. Nah ini mungkin sinkronisasi dengan zikir tadi. Ada zikir yang pernah saya juga belajar dengan salah seorang yang mungkin lebih alim dari saya. Yang mengatakan begini, zikir itu ada 3. Pertama itu la ilaha illallah, terserah kamu berapa saja. Dikala mana saja kamu katakan itu boleh. Bahwa setelah itu la ilaha illallah baru hu baru ah. Apakah ini kira-kira dibenarkan Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah nastapanya.
punya guru nggak langsung nanya ke guru ya, nanyanya ke saya. Saya ini akhirnya nambal-nambal ban yang soak jadinya ya. Zikir la ilaha illallah tertulis. Zikir hu Allah ada di Quran. Qul huwallahu ahad. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Ya, Allahu la ilaha illahu ada semua. Hu Allah itu zikirnya masyru'. Disyariatkan, dibolehkan. Bagaimana zikir ah? Ah itu bukan bacanya Pak. Nanti kalau yang bacanya agak genit dikit bahaya itu. Ah itu bunyi dari nafas. Ah ih. Itu di kitab karena susah membunyiin. Nafas bunyinya gimana? Ditulisnya hamzah, alif, sama ha. Nafas naik. Gitu ya. Kalau dibunyiin. Gitu. Maka di Thariqat Burhamiyah, di Suqiyah di Mesir, orang masih zikir, ada zikir begitu. Kayak kesurupan, Pak. Tapi itu bukan kesurupan. Menurut saya, walaupun ada zikir begitu, itu kurang tepat kalau dibaca enggak. Itu maksudnya nafasmu isi dengan nama Allah. Hadapkan kolbu kepada Allah. Setarakan, seiramakan dengan bunyi nafasmu. Sehingga itu memanggil Allah, itu memanggil Allah. Nafas naik, nafas turun, naik, turun, naik, turun. Ya. Kalau menambil hembusannya, kalau penghembusannya. Itu maksudnya, itu tertulis dalam kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah karya Al-Qutub Al-Kabir Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim Samman. Beliau punya murid di Indonesia dulu namanya Syekh Abdul Somad Palembani. Beliau punya murid juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Cuma di kitab sanad kita melihat Syekh Muhammad Arsyad kemudian dilengkapi kesempurnaan ijazahnya lewat Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Begitu juga di Betawi dulu juga ada ya. Dulu di Makassar ada. Bapak mungkin dulu nggak tahu Bapak Bugis atau mana? Bugis ya. Nah, mungkin orang Bugis dulu dapat juga tuh. Di kampung saya Sumatera Barat juga ada namanya Syekh Abdul Rahman Kumango. Ngambil dari Madinah. Zikir tadi. Zat nafas naik, nafas turun, nafas naik, nafas turun. Saya juga pernah belajar zikir itu ketika masih berumur, masih sangat belia. Tapi guru saya bilang, ini bukan namanya ini bunyi nafas yang sudah ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salah faham ya. Kalau nanti zikir dijadikan nama, itu setan yang masuk setan ketawa. Emang nama Allah. Itu filosofinya dari orang sakit, Pak. Orang sakit gimana? Itu benar gak? Dijelaskan oleh para imam kita, itu adalah zikirnya orang sakit. Itu artinya ya Allah yang maha penyembuh. Gitu ya. Jadi orang kalau begitu lagi sakit jangan dilarang. Dia sedang melepaskan berat sakitnya. Jangan bilang kamu jangan begitu, bikin cemas aku. Biarin dia, ya. Itu cara zikirnya orang sakit. Demikian kira-kira udah 6:30. Di sini juga masih ada majelis lagi, kajian sifat 20 di Simpruk, masjid apa? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Polis. Ya. Bagi yang ada waktu silakan gabung kajian sifat 20. Ngajian pakai ini, Pak. Kalau barusan kajian pakai dada. Insyaallah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum. Tidak perlu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.